السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah serta bersalawat ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meningkatkan ketakwaan, yang mana baru saja kita melewati hari tasyrik, baru saja kita melewati Idul Kurban, baru saja kita melewati yang namanya hari raya Idul Adha. Dan kita baru saja melewati hari-hari terbaik dalam 360 hari yang Allah ciptakan. Allah menciptakan 360 hari, dan 10 hari terbaiknya baru saja kita lewati, yaitu hari pertama Dzulhijjah sampai hari raya Idul Adha. Membekas kepada kita bahwasanya di hari raya Idul Adha terjadi yang namanya kurban, penyembelihan hewan kurban. Diceritakan di dalam Al-Quran, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Di antara orang-orang yang berkurban, ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, walam yutaqabbal minal akhar, tapi ada juga yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh yang diterima amalnya hanyalah dari mereka yang bertakwa. Apa daripada ketakwaan ini? Ketakwaan ini bukan hanya menjalankan apa yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketakwaan itu lebih kepada menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Miris rasanya kita melihat ternyata kementerian kita menerbitkan sebuah berita judi online. Ternyata di negeri kita ini yang mana muslimnya sangat banyak, bahkan bisa dikatakan terbesar di dunia, hanya bersaing ketat dengan negara Pakistan, namun ternyata paling banyak juga menggunakan judi online. Dimulai daripada anak kecil sampai orang dewasa, orang beriman, orang yang mengaku beriman, orang yang tiap hari datang ke masjid, bahkan yang tiap Jumat datang Jumatan, tidak terlepas daripada jeratan judi online ini. Bagaimana mungkin kita bisa disebut orang yang bertakwa kalau kita melaksanakan perintah Allah namun tidak mencoba untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan coba-coba untuk mendekati apa yang menjadi perangkap syaitan ini. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menjauhi yang namanya khamar dan juga menjauhi yang namanya judi, serta dua perintah larangan ini didekatkan dengan perintah berhala
ataupun menjauhi daripada berhala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar efek daripada judi ini. Mungkin kita mengatakan, ini cuma bercandaan saja. Ini cuma buat seru-seruan saja. Seru-seruan yang kita anggap cuma permainan itu ternyata digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan berhala. Betapa kejinya perbuatan judi ini bisa menghancurkan diri sendiri, menghancurkan keluarga, menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut untuk direnungkan tentang harta yang kita miliki, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Takutlah kita untuk memberikan makanan anak-anak kita daripada sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Teringat tentang ketakwaan seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Sudah menjadi kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali diberi makan oleh budaknya, setiap kali hendak menyuap makanan masuk ke dalam mulutnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senantiasa bertanya, dari mana makanan ini? Dari mana engkau dapatkan? Halalkah makanan ini? Bukankah sesuatu yang meragukan? Maka suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak bisa lagi menahan rasa laparnya. Disediakanlah makanan oleh budaknya, disantap makanan tersebut. Setelah disantap, ditanya oleh budaknya, wahai tuan, biasanya sebelum makan engkau akan bertanya dahulu, dari mana aku dapatkan? Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya sudah percaya kepadamu dan hari ini saya sangat lapar. Berkatalah budaknya, wahai Tuhan, engkau tidak mau tahu dari mana makanan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun akhirnya bertanya, maafkan kalau tadi saya lupa, saya ingin tahu dari mana makanan ini. Wahai Tuhan, sesungguhnya sebelum masuk Islam, sebelum saya menjadi budakmu, saya dahulu adalah seorang yang menjadi seorang dukun. Aku pun menipu seseorang pada saat itu. Ada orang yang datang kepada aku pada saat itu dengan penyakitnya. Lalu aku pun menipunya dengan perdukunan yang aku miliki. Akhirnya orang itu tidak bisa membayarku. Setelah masuk Islam, ternyata orang itu datang membayar hutangnya kepadaku. Dan dari uang tersebutlah aku membelikan makanan dan itulah yang engkau makan hari ini. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam tenggorokannya demi mengeluarkan makanan-makanan yang ternyata dia baru tahu dari mana makanan tersebut datang. Banyak di antara kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang haram, sudah tahu bahwa ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terus melanjutkannya dengan dalil ini hanya seru-seruan, entar taubat. Naudzubillahi min dzalik. Maka patutlah kita menjaga diri kita, bukan hanya memperbaiki di mana anak kita sekolah, di sekolah mahal mana, di sekolah Islam mana, tapi tersebut ada sebuah cerita, konon ada sebuah negeri yang sangat kaya raya. Negeri tersebut pun membangun tembok yang sangat luas, tembok yang sangat tinggi, benteng yang sangat kokoh, sehingga musuh pun tidak mampu menembusnya. Namun apa yang terjadi? Baru saja benteng tersebut jadi, sudah ditembus oleh musuh-musuh yang ada. Hancurlah negeri tersebut. Ketika ditanya, bagaimana cara musuh menembusnya? Memang temboknya tebal, memang bentengnya tebal, namun kami menyuap penjaga temboknya. Apa yang dimaksud daripada cerita ini? Kita mungkin menyekolahkan anak kita di sekolah terbaik. Kita mungkin menitipkannya kepada ustadz-ustadz terbaik. Kita mungkin menitipkannya dengan guru-gurunya. Namun tidak ada pembentengan dari dalam dirinya. Maka yang bisa menjaga diri kita bukan hanya pengajian, bukan hanya khutbah Jumat yang sekali sepekan kita dengarkan. Yang bisa menjaga diri kita adalah dari dalam diri kita sendiri. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Karena hanya dengan cara itu baru bisa diterima doa dan juga ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum wa jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kalau saudara-saudara kita di Palestina berkorban jiwa, harta, nyawa, maka mari kita sama-sama berkorban dengan waktu yang kita miliki. Dikatakan oleh ulama kita, kalau engkau ingin beristirahat tenang di alam barzakh, maka kurangi istirahatmu di dunia. Orang yang paling tenang istirahatnya di alam kuburnya adalah mereka yang paling kurang istirahatnya di dunia. Mereka sibuk beramal soleh, mereka sibuk menjaga dirinya daripada sesuatu yang diharamkan. Jikalau di pikiran kita, di dunia ini main-main semata, berjudi online, pinjaman online, mencari permainan-permainan yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siaplah menjadi manusia yang paling sibuk di alam barzakh, ditanyai oleh mungkar wa nakir. Tapi jikalau di dunia ini dia sibukkan dirinya dengan beribadah, beramal soleh, kurang istirahatnya, kurang main-mainnya, mereka serius dalam hal beribadah, beramal soleh di dunia ini, maka yakinlah dia akan menjadi manusia yang paling tenang tidurnya di alam kuburnya sampai hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.